Jika Anda ditanyakan sekarang ini, apa pentingnya udara buat Anda? Apa pentingnya oksigen buat Anda? Tentunya Anda akan gampang menjawabnya, ya kan? Tapi jika saya bertanya, apa pentingnya pendidikan untuk Anda? Mungkin saat ini Anda baru berpikir, iya ya, apa pentingnya pendidikan buat saya? Apa pentingnya pendidikan buat anak saya? Nah, tonton terus video ini sampai akhir agar Anda semua mendapatkan jawabannya. Yuk! Selamat datang di video terbaru kami, The GTA, The Golden Triangle of Academy. Di sini, kita akan membahas tentang pendidikan dari sudut pandang orang tua, siswa, dan pengajar. Apabila kita bisa menyatukan ketiga sudut pandang ini, maka akan tercipta segitiga emas yang cukup baik dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Tahukah Anda, oksigen yang kita hirup sehari-hari itu merupakan salah satu senyawa yang sangat berbahaya. Kenapa? Besi terkena air, maka oksigen yang ada di dalam air itu akan menyebabkan karat pada besi. Adanya peristiwa reduksi dan oksidasi. Kalau ada yang belajar kimia pasti tentunya tahu tentang peristiwa reduksi ini, reduksi dan oksidasi. Nah, di manusia oksigen itu cukup penting, membawa dampak jangka panjang yaitu untuk pernafasan. Oksigen di dalam darah juga cukup penting, juga untuk pembakaran makanan. Pembakaran makanan yang mengubah makanan menjadi energi. Sedangkan oksigen di sebuah besi itu akan menyebabkan karat, di mana karat tersebut akan menyebabkan karat-karat berikutnya, yang menyebabkan besi akan mudah rusak atau rapuh, ya kan? Itu sebuah oksigen. Di satu sisi merupakan unsur atau senyawa yang penting, di sisi yang lain dia menyebabkan kerapuan atau kerusakan. Sama juga dengan halnya pendidikan. Mungkin saat ini Anda sekalian sedang memikirkan, perlu atau tidak ya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini berlaku untuk anak yang siswa yang ingin melanjutkan ke kuliah, atau dari S1 mau lanjut ke S2, demikian pendidikan berikutnya. Ataupun juga ada orang tua yang merasa bahwa anaknya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, buat apa? Toh nanti juga kerja kantoran, ya kan? Di sini akan saya jelaskan dampak jangka panjang dari sebuah pendidikan. Pentingnya sebuah pendidikan itu seperti apa? Yang pertama, pendidikan itu bisa mengubah cara pikir seseorang. Perbedaan antara anak yang lulus SMA dengan yang lulus sarjana tentunya memiliki perbedaan. Anak SMA kecenderungannya adalah menunggu perintah atau menunggu instruksi dari atasan. Kurang bisa mandiri, kurang bisa mempunyai inisiatif lebih. Sedangkan di perkuliahan, mahasiswa diajarkan untuk memiliki cara berpikir kritis. Bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan meskipun masih dalam bentuk soal cerita atau teori, ataupun dalam bentuk diskusi bersama. Itu yang pertama, cara pikir. Yang kedua adalah menjadi filter. Tentunya sekarang juga banyak hoax yang bertebaran. Banyak juga yang merasa bahwa buat apa kuliah juga bisa terkena hoax, bisa terprovokasi dengan mudah. Ya mungkin itu hanyalah oknum atau beberapa mahasiswa saja atau beberapa orang terpelajar yang bisa terkena hoax ataupun terprovokasi. Tapi dengan adanya pendidikan bisa memberikan filter yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, ketika misalnya ada informasi yang ada di masyarakat
tentunya orang yang berpendidikan pasti akan mencari tahu lebih lanjut tentang informasi yang tersebar. Tentu akan melihat konteksnya. Tentu akan melihat apa yang tersebar itu sudah benar atau belum. Itu perbedaan yang kedua, filter. Yang ketiga adalah bagaimana orang yang berpendidikan itu bisa memiliki pekerjaan lebih baik. Pekerjaan lebih baik ini belum tentu juga bahwa yang tidak berpendidikan bisa hanya sampai tingkat tertentu saja, belum tentu juga. Bisa saja nanti menjadi bos gitu, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, ya kan? Itu beda kondisi. Mereka masuk ke universitas yang terkenal. Otomatis ketika tes masuknya pun itu sudah cukup berat. Artinya sumber daya manusianya juga berbeda. Nah, jangan menganggap bahwa ketika orang kuliah itu hanya nanti bisa jadi karyawan saja, atau lebih baik tidak kuliah bisa menjadi pendiri atau pemilik dari sebuah perusahaan. Ya, tidak bisa disamakan halnya seperti itu, karena bisa atau tidaknya seseorang maju itu ditentukan oleh karakternya sendiri-sendiri. Ya, artinya yang ketiga, pendidikan itu juga bisa membantu membentuk karakter dari seseorang jika seseorang tersebut belum menemukan karakternya atau belum menemukan jati diri sesungguhnya. Ya kan? Contoh saya kuliah di informatika, tetapi pengalaman saya lebih ke arah mengajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan. Untuk pengalaman bekerja di bidang IT-nya sendiri, di bidang informatikanya sendiri, itu kurang lebih hanya 2-3 tahun. Kenapa kok bisa lebih menyukai mengajar? Karena karakter saya terbentuk ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengajar di sekolah, yang akhirnya terus hingga saat ini. Pengalaman mengajar saya sudah 2006 sampai sekarang 2021, kurang lebih 15 tahun. Ya, di sini saya ingin memberikan masukan kepada yang sekarang ini masih mengalami kegalauan, mengalami pemikiran-pemikiran yang ingin kuliah atau tidak, ingin melanjut sekolah atau langsung kerja. Saya bantu adalah dengan kalian melanjutkan studi kalian. Selain kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kalian juga tentunya akan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya, tidak ada salahnya kalian kuliah, tidak ada salahnya kalian melanjutkan pendidikan kalian dengan harapan kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, mungkin ini juga ada terbersit di pemikiran orang tua yang merasa bahwa sudah cukup nak, kamu cukup SMA saja, kamu cukup SMK saja, kemudian lanjut kerja. Mungkin ada orang tua yang berpendapat atau memiliki pandangan bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi saran saya kepada orang tua, perhatikan efek jangka panjangnya. Sama seperti tadi, oksigen yang kita hirup ini bukan semata-mata hanya untuk 5 menit, 10 menit dari sekarang, tetapi efeknya bisa panjang selama kita hidup terus menggunakan oksigen. Sama seperti pendidikan, selama kita hidup kita akan terus belajar. Dengan melanjutkan pendidikan, anak Anda juga bisa memiliki pekerjaan, bisa melanjutkan pekerjaan, side job, mendapatkan pemasukan untuk membiayai kuliahnya jugaan, ataupun juga kuliah dengan menggunakan beasiswa. Ya, pendidikan untuk jangka panjang itu sangat amat berarti. Bagaimana nanti anak Anda akan diajarkan caranya belajar, caranya berpikir,
kritis, caranya memiliki inisiatif dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu bisa diajarkan di dunia pendidikan. Ya. Bukan berarti dunia pendidikan hanya sekedar teori saja, tidak, tetapi baik itu di sekolah maupun di perkuliahan tentunya akan diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, itu pesan dari saya. Dan di video ini saya juga menawarkan kepada Bapak Ibu, orang tua, dan juga adik-adik yang sedang bersekolah atau yang sedang berkuliah, jika ada yang mau disampaikan, unek-unek yang ingin disampaikan, atau mungkin sharing pengalaman bagaimana menjalani pendidikan mulai dari SMA, misalnya dari kuliah, mau dibagikan kepada teman-teman yang lain, boleh kita gabung, kita join, kita ngobrol-ngobrol di sini, diskusi di sini, di channel ini untuk membagikan pengalaman kalian. Bapak Ibu juga mungkin ada yang memiliki pandangan atau memiliki pendapat tentang dunia pendidikan, silakan join, silakan kita ngobrol di sini di program DGT ini, agar channel ini benar-benar bermanfaat bagi orang tua, bagi siswa, dan juga bagi pengajar. Konten ini berisi masukan-masukan, sharing, diskusi untuk siswa, baik itu siswa sekolah maupun yang berkuliah, juga orang tua yang juga merasa punya pengalaman lebih banyak daripada saya, ataupun juga orang tua yang ingin bertanya bagaimana menghadapi anaknya, juga bisa, juga dosen, pengajar, guru yang mau membagikan pengalamannya ketika mengajar seperti apa. Ya, so jangan malu-malu, silakan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari video-video ini, dan juga komen topik apa lagi yang kira-kira enak untuk dibahas. Ya, kalau ini bermanfaat bagi Anda, berguna, silakan like video ini dan share ke teman-teman Anda. Oke? Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari video kita kali ini? Pada video kita kali ini membahas tentang persamaan antara oksigen dengan pendidikan. Oksigen merupakan unsur yang penting, tetapi juga berbahaya atau bisa merugikan bagi logam, contohnya besi. Tetapi bermanfaat sekali bagi manusia. Sama juga dengan pendidikan, ada yang akan merugikan, tetapi akan lebih banyak manfaatnya. Ya, saran bagi orang tua yang anaknya tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak perlu dipaksakan, tetapi bisa lebih diarahkan bahwa pendidikan itu penting dan lain sebagainya. Sama seperti ketika anak diminta untuk foto tapi terpaksa, pasti hasilnya juga tidak akan memuaskan. Contohnya seperti ini. Itu kalau misalnya dipaksa. Tapi kalau misalnya dengan sukarela, maka fotonya pun juga akan menjadi lebih baik. Misalnya seperti ini. Nah, kan ada perbedaannya nih, pasti, ya. Itu saran saya untuk orang tua, dan saran saya untuk kalian adik-adik SMA, adik-adik SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tapi masih galau, masih memikirkan apa gunanya, apa pentingnya, dan lain sebagainya. Saran saya adalah lanjutkanlah pendidikan kalian setinggi mungkin, karena pendidikan tidak akan mengkhianati hasil. Selama kalian berusaha semaksimal mungkin, selama kalian terus mau belajar, terus mau mengembangkan diri kalian, terus ingin berusaha menggapai apa yang kalian inginkan, pasti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya, demikian pesan dari saya. Saya tunggu kalian di video berikutnya. Bye-bye.